Di tanah yang diberkahi para nabi, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi sejarah iman dan doa jutaan manusia. Masjid ini bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol harapan, keteguhan, dan kerinduan umat pada kedamaian. Di tempat inilah doa-doa dipanjatkan, dan dari tempat inilah harapan tentang kebebasan Baitul Maqdis terus hidup. Di balik dinding-dinding yang penuh cerita, Baitul Maqdis adalah rumah bagi tawa anak-anak, lantunan ayat suci, dan kehangatan masyarakat yang saling menguatkan. Anak-anak Baitul Maqdis tetap belajar mengaji, tetap bermain, tersenyum, meski dunia di sekitar mereka tak selalu ramah. Di sana kita belajar bahwa bahagia bukan berarti tanpa luka, tapi tetap memilih bersyukur meski dalam keterbatasan. Baitul Maqdis bukan hanya tentang konflik, Baitul Maqdis adalah tentang kehidupan, tentang cinta, tentang manusia yang tetap memilih berbuat baik. Namun, sejak 7 Oktober, dunia kembali menyaksikan betapa rapuhnya rasa aman di tanah Baitul Maqdis. Rumah-rumah runtuh, keluarga terpisah, tangis anak-anak terdengar di antara debu dan reruntuhan. Banyak mimpi terhenti, banyak pelukan tak sempat terucap. Di tengah gelapnya keadaan, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Dan kepada dunia, Baitul Maqdis seakan bertanya, apakah tangisan kami terdengar? Namun Baitul Maqdis tidak pernah benar-benar menyerah. Di antara puing-puing doa tetap dilangitkan. Di tengah luka senyum masih dihadirkan. Mereka percaya bahwa janji Allah itu nyata. Bahwa kebebasan bukan hanya sekedar mimpi, tapi kepastian yang sedang menunggu waktu. Hari ini kita mungkin belum bisa berada di sana, tapi doa kita bisa sampai ke langit Baitul Maqdis. Dan dari tempat ini, mari kita kirimkan satu pesan sederhana. Baitul Maqdis tidak sendiri, Baitul Maqdis tidak dilupakan, dan Baitul Maqdis akan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar kita ini. Ini kita dengar belajar kita di sini dan masih dalam program kita yang pertama, itu adalah The Land of Hope. Luar biasa. Nah, jadi program ini insya Allah akan tayang di bulan Ramadan. Jadi teman-teman yang nonton sekarang ini, insya Allah akan nonton pada saat puasa Ramadan. Nah, terus jadi di The Land of Hope ini sebenarnya kita tuh ada beberapa pokok pembahasan yang nanti akan dibagi jadi 6 episode. Nah, jadi untuk di 6 episode pertama ini kita nanti ada The Land of Hope, terus nanti di episode kedua ada The Last Prophet, The Journey of Hope, di episode ketiga, di episode keempat ada The Golden Ages and The Downfall, di episode kelima ada The Dawn of Hope, dan di episode terakhir itu adalah The Second Downfall. Terima kasih. Insya Allah ini akan tayang selama bulan Ramadan. Nanti ada waktu-waktunya. Nah, jadi teman-teman juga yang pengen nonton silahkan saksikan terus di YouTube kita di Sam Space. Nah, gitu, Ustaz. Jadi kita mulai, Ustaz. Izin? Oke, kita mulai di episode pertama. Chapter pertama, The Land of Hope. Kita mengambil judul The Land of Hope ini atau Tanah Harapan. Jadi sebenarnya kita mengambil dari sebuah premis sederhana gitu, Ustaz. Kita meyakini itu ada sebuah tempat yang memang dari didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanah harapan, atau di mana kita tuh punya harapan di situ loh. Nah, bahkan dari sejak bumi ini diciptakan sampai dengan nanti hari kiamat nanti. Nah, dasar-dasar yang kita ambil teman itu gitu, Ustaz, ya. Jadi kita pertama lihat dari kisah manusia pertama ke Nabi Adam gitu. Ketika Allah akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Itu sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, kan kita dikisahkan juga kalau pada saat manusia diciptakan, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud. Nah, cuman malaikat semua bersujud kecuali iblis. Iya, kan? Nah, iblis mengira, karena iblis merasa mereka dia diciptakan lebih baik dari manusia, karena iblis itu dari api, sementara manusia dari tanah. Nah, terus akhirnya kita tahu
yang iblis itu menghasut manusia supaya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT, yang membuat kita menjadi manusia pertama itu. Dan akhirnya Adam tuh nurut sama bisikan setan, bisikan iblis. Akhirnya terbukalah auratnya Adam dan istrinya, yang akhirnya kita dimarahin lah istilahnya sama Allah gitu. Dimarahin. Dimarahin. Ya. Terus akhirnya Nabi kan ada dua reaksi berbeda, ateis membangkang, di sini Nabi Adam akhirnya bertobat. Iya. Nah, akhirnya manusia itu diturunkan ke bumi kayak gitu. Nah mungkin dan katanya ada bangunan pertama yang dibangun itu di Mekah. Ya, Jadi betul. Alim. Itu Al-Imran. Ya. Nah di bangunan kita ada referensi bahwa tadi setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, maka nanti akan dibangun lagi ke Masjidil Aqsa yang kedua. Iya, Kalau betul. tidaknya selisih 40 tahun. Iya. Nah mungkin pertanyaannya dulu juga, sebenarnya itu Masjidil Aqsa itu yang mana sih? Ya. Gitu. Kadang sebagian dari kita juga masih bingung nih, Masjid Al-Aqsa atau area yang kita tahu Baitul Maqdis tuh Iya, iya. mana aja sih saat gitu. Apakah yang itu yang warna kuning, atau yang bawah ini atau yang satu komplek ini? Masya Allah, ya betul. Ya memang tentunya masih banyak kaum muslimin hari ini ya yang agak kecil gitu. Kecil ya. Bahwa mereka itu biasanya, karena kan yang selalu jadi ikon Masjidil Aqsa itu adalah yang kubahnya emas itu ya. Yang kubahnya emas yang mestinya itu kita kenal sebagai Qubatus Sakhrah gitu ya. Dome of the Rock. Ya, Dome of the Rock. Kubah batu. Iya. Nah, itu tuh karena seringkali diikonkan dengan Masjidil Aqsa gitu ya, sehingga kebanyakan kaum muslimin hari ini mengenalnya Masjidil Aqsa itu yang itu gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat banyak penjelasan para ulama, misalnya Masjidil Aqsa itu satu kompleks, satu areal gitu. Nah, itu kalau misalnya kita lihat di gambar, nah itu yang di sudut pandangnya dari atas ya, itu yang ada kotak begitu, ada lingkaran itu. Bukan lingkaran, kotaknya yang ini kotak, bukan foto yang besar ya, yang sebelah kanan. Betul. Nah, itulah Masjidil Aqsa atau areal Masjidil Aqsa yang luasnya kira-kira 14,4 hektar ya. Dan itu memang terdiri dari di dalamnya gitu ya. Di dalamnya itu terdiri dari beberapa tempat, beberapa bangunan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang di tengah-tengah ada Qubatus Sakhrah gitu. Memang ini adalah satu bangunan yang secara spesifik nggak dipakai sholat. Tapi memang ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Kira-kira tahun 691. Karena memang di dalamnya ya, di bawah kubah emas itu ada satu batu yang dari situlah Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj itu. Jadi dari atas batu itu naik ke atas ya, ke atas itu. Baru dibangun dong. Nah, jadi betul. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama foto yang di bawah ya, yang di kiri bawah itu Masjid Al-Qibli ya kan. Nah, jadi Masjid Al-Qibli ini justru dibangun lebih awal daripada Qubatus Sakhrah gitu. Kenapa? Karena Masjid Al-Qibli ini yang memang arahnya itu di sebelah selatan ya, sebelah selatan Masjidil Aqsa itu, sebelah selatan areal itu. Karena memang kalau dari arah kita nih, negeri kita nih kan kiblat ke barat toh, ke barat ya, sekitar ke barat. Karena kan Masjidil Haram ke situ arahnya kan. Nah, kalau dari arah Masjidil Aqsa kiblat ke selatan gitu. Maksudnya mengarah ke Mekah itu. Jadi Masjid Al-Qibli ini memang di sebelah selatan, yang mana masjid ini dibangun pada masa Khalifah Umar. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memang ketika menaklukkan Masjidil Aqsa ya dari tangan
Bizantium Romawi gitu. Nah itu beliau pada masa kepemimpinan beliau lah dibangunnya Masjid Al-Qibli ini, ya dari namanya aja kan Al-Qibli, kiblat loh. Kiblat. Sehingga memang di arah selatan itulah ya yang mana kiblat kalau dari Masjidil Aqsa ke selatan itu arah ke Masjidil Haram gitu. Nah sehingga memang yang umumnya dipakai untuk ibadah, untuk sholat ya Masjid Al-Qibli ini gitu. Oh iya mas, jadi justru masih Justru Masjid Al-Qibli ketimbang Qubatus Sakhroh, karena memang Qubatus Sakhroh itu memang untuk mengkonservasi batu yang dulu tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW untuk naik untuk Mi'raj gitu. Nah, selain itu misalnya ada juga Masjid Buraq gitu ya. Masjid Buraq yang memang sekarang udah nggak kelihatan seperti masjid lagi itu. Masjid Buraq. Itu memang kalau dari arahnya di barat Masjidil Aqsa ya, di barat transportasi Nabi Muhammad, kendaraan Nabi Muhammad SAW ya. Yang mana kalau misalnya kita coba ulik-ulik itu kemarin baru saya baca buku. Jadi kemarin itu saya baca buku itu judulnya Kosmos. Karya seorang saintis barat namanya Carl Sagan. Wah, luar biasa. Jadi kalau hitungan kecepatan itu kan kalau untuk antariksa ya tahun cahaya gitu loh, ya kan? Nah, ternyata memang kalau kita perhatikan ya luar biasa luas sekali. Jadi kalau kita coba telusuri ya, memang cepat sekali itu. Makanya nggak aneh kalau misalnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu hanya dalam semalam, itu sangat logis sekali, Sob. Misalnya kecepatan cahaya ya. Jadi kecepatan cahaya itu menurut penjelasan di buku Kosmos tadi, dalam 1 detik cahaya itu bisa merambat atau bergerak ya, melesat sejauh 300.000 kilometer dalam 1 detik ya. Nah dalam 1 detik sejauh 300.000 kilometer. Nah ya itu kan tergibah berarti dia hilang dia bilang wes 1 detik loh, 1 detik dia udah bisa mencapai jarak 300.000 kilometer loh ya kan. Ngelihin bumi mah berarti kegedean gitu kan. Nah kita bisa bayangkan betapa cepatnya Nabi Muhammad SAW ketika dari Masjidil Haram ya kan, ketika itu dekat Ka'bah, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa, naik buraq, cepat sekali, subhanallah ya. Nah makanya dalam berbagai riwayat dituturkan ketika Nabi Muhammad SAW Isra ke Masjidil Aqsa itu, beliau mengikatkan buraq ini karena buraq ini semacam hewan gitu, semacam binatang ya. Jangan kita bayangkan Pegasus ada sayapnya ya. Jangan. Imajinasi. Iya. Gimana ya ini? Apa ya buraq? Ya. Bahkan ada misalnya dalam beberapa manuskrip klasik ya yang tentunya ini tidak berdasarkan dalil apapun gitu. Buraq itu semacam tunggangan yang kepalanya kepala wanita katanya gitu. Wah luar biasa ini kan itu imajinasi tentu saja tidak benar gitu kan. Nah, itu Rasulullah itu betul. Nah, tapi masjid buraq itu sekarang memang udah gak kelihatan masjid, lebih kepada tembok yang oleh orang Yahudi hari ini. Itulah dia yang suka tembok yang dia tembok tatapan ya, the Wailing Wall itu. Nah, itu di situ berimpitan nama itu gitu. Nah, itulah kira-kira. nah, ini kan berarti ya dalam berarti masih dalam satu ya kompleks sih gitu. Ya, mau sini betul. Kita nih jadi kita setuju seperti masih jelas tuh yang ini ya. Nah, kalau dari teman kita gitu Ustaz. Jadi kenapa kita kan melihat masjid Al-Aqsa ini sebagai suatu tempat yang diberkahi Ustaz. Pertama tadi diceritakan memang ketika Nabi Adam turun ke bumi, Iya. dia bikin Masjidil Haram, terus 40 tahun kemudian bikin Masjidil Aqsa. Iya. Dan di dalam Al-Quran sendiri bilang kalau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang sekeliling itu diberkati. Iya, Di insyaallah. Surah ayat 1 itu. Nah, kita tuh melihat juga bahwa ada Nabi Ibrahim yang ketika dibawa di padang apas setelah dibakar oleh Firaun itu akhirnya diselamatkan ke
Baitul Maqdis. Mhm. Beberapa dia bilang Allah tuh sebuah negeri yang diberkahi tuh. Terus Iya. berarti kan masih Al-Aqsa tadi. Terus Nabi Musa juga namanya disuruh ke lagi Palestina Iya. gitu. Jadi kita harapkan ketika ada orang nabi-nabi terdahulu itu punya masalah, Allah tuh selalu ngarahkan Iya, di situ ya. Baitul Maqdis, Iya. Tanah Harapan. Nah, terus apa namanya? Jadi juga banyak mujizat-mujizat terjadi, Nabi Alaihissalam, terus Betul. Zakaria juga di situ punya tiba-tiba istrinya sebagai vonis mandul, tapi bisa jadi turunan. Bahkan yang paling terkenal Maryam Iya. itu apa namanya punya mujizat, punya anak laki-laki tanpa disentuh oleh pria gitu. Saya punya satu pertanyaan Ustaz. Jadi ketika itu nabi-nabi yang tadi itu selalu disebutkan dengan kata Bani Israil. Nah sebenarnya tuh siapa sih itu Bani Iya, iya, Israil iya. itu? Apakah memang mereka tempatkan di Baitul Maqdis? Iya, iya. Nabi Musa itu asalnya Bani Israil. Ah, betul. Ya, itu terusannya itu sebenarnya Bani Israil itu siapa? Wah, Masya Allah. Cuman kalau misalnya boleh nih kita tarik mundur ke belakang ya, sebentar ya. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Selain itu, Pendatang kita ya. Jadi ini ke belakang dengerin. karena tadi kita sempat ulik tentang Nabi Adam alaihissalam ya, bersama iblis, itu kisah-kisah tua ya, kisah-kisah lama yang di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas sekali, yang sangat nyata sekali. Nah dari situ, dari momen itu, bagaimana pertama kali Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Aqsa itu, gitu ya. Nah itu ada banyak cerita menarik di situ. Kalau boleh nih, coba saya ulik gitu ya. Aman, tanya. Nah jadi Pokoknya harus sampai habis. kisah Nabi Adam alaihissalam pertama diciptakan itu dari surat Al-Baqarah ayat 30 ke sana ya. Bagaimana tadi di slide, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, jadi kawan sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala, ini banyak dijelaskan di tafsir para ulama. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, bisa dibilang ya, mengumumkan hal itu kepada para malaikat ya. Bukan berarti Allah maha demokratis. Ya, ada karena yang bilang begitu kawan sekalian. Itu coba lihat, sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah katanya dengan para malaikat. Itulah makanya yang kemudian memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala itu maha demokratis katanya. Ya. Itu Asmaul Husna nomor berapa maha demokratis? Nah itu kan sekalian. Ini adalah satu ungkapan yang sangat-sangat keliru tentu saja. Demokratis apaan gitu ya. Dan ungkapan tadi memperlihatkan bahwa dia memiliki kesalahan penalaran gitu, kesalahan pemahaman. Bahwa dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sama sekali nggak meminta pertimbangan para malaikat untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam, tidak. Allah mengumumkan, itu udah keputusan dia dari awal gitu. Udah keputusan Allah Subhanahu wa taala sejak pertama bahwa dia mau menciptakan satu makhluk, Adam alaihissalam. Nih, umumin. Tapi kemudian kan malaikat bertanya, nah nanti akan kita setback lagi nih ke belakang dengan pertanyaan para malaikat tadi, bahwa ada satu makhluk, ya kan? Kenapa ya Allah engkau ingin menciptakan makhluk yang menumpahkan darah gitu? Ayat selanjutnya. Nah itu ayat berikutnya, menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Sementara kami memuji engkau, itu mensucikan engkau gitu. Nah disitulah kalau sekalian kita bisa melihat ternyata malaikat sudah punya pengetahuan, udah punya informasi bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah ada ya makhluk lain, makhluk yang menguasai bumi, yang mengelola bumi begitu. Tetapi kemudian mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah, betul begitu. Seperti yang diungkapkan para malaikat. Ya malaikat kan sehari-hari mereka
bertugas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Nah, salah satunya mungkin ada yang soalnya pergi ke bumi lihat mereka gitu kan. Coba terawang. Iya. Orang ngapain? Siapa yang mungkin amalnya baik kayak dihitung, dicatat segala macamnya itu tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Nah, ini cukup menarik. Memang ada beberapa pandangan ya dari para ulama tentang siapa itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada ulama yang misalnya menyebutkan seperti misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas ya, bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam ditugaskan ke muka bumi, diturunkan ke muka bumi itu jin yang mengelola bumi. Jin itu beda sama iblis. Jin itu semacam bangsanya. Nah, iblis itu dari bangsa jin juga gitu. Jadi kayak ya nama satu bangsa ya. Iblis termasuk dari golongan bangsa jin itu. Kayaknya manusia. Nah, Tapi ada. Ya. Berarti jin dulu lalu manusia. iya gitu. Wa ma khalaqtu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Iya. Nah, ini satu penjelasan. Dalam penjelasan yang lain, para ulama ada juga yang menyebutkan ada makhluk al-hin sama al-bin. Nah, itu makhluk lain lagi. Nah, tetapi kenyataannya apapun, terlepas apapun makhluk itu ya, yang ketika itu mengelola bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam, dalam Al-Quran dituturkan mereka berbuat kerusakan gitu. Berbuat kerusakan, mereka berbuat pertempuran, peperangan, menumpahkan darah, membunuh, merusak gitu. Makanya itu yang dipertanyakan malaikat gitu kan. Nah, dalam riwayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan ya, ada satu sosok makhluk yang makhluk ini soleh sekali. Ya, soleh sekali. Ibadahnya panjang, berabad-abad, beribu-ribu tahun. Itu namanya Azazel kalau pernah dengar. Azazil kalau kata Imam Ibnu Katsir ya dalam salah satu riwayat beliau di tafsir itu. Nah, Azazil ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasmi gitu, untuk bertindak menghentikan segala kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk itu sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, ya kan? Si Azazil ini. Nah, dialah yang nanti jadi iblis. Ya. Ya, Azazil ini nanti jadi iblis enggak serta-merta namanya iblis. Oh, berarti bukan soalnya Bukan. Dia jadi iblis setelah tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebab Allah perintahkan itu ya, tapi dia nggak mau. Jadi nama dia menurut riwayat para ulama, nama dia aslinya Azazil. Sebelum iblis Sebelum itu. namanya iblis. Oh, Azazil dulu. Azazil atau Azazel kalau dalam sumber-sumber barat ya. Dia itu. tapi ada ini malaikat, Ustaz. Bukan malaikat, dia jin. Ya, Langsung jin. dari bangsa Dari bangsa jin gitu. Oke. Nah, cuman saking solehnya gitu, saking ibadahnya itu sangat-sangat banyak, sangat panjang gitu ya. Dia itu jadi kayak malaikat gitu. Dia jadi kayak malaikat. Bahkan dalam penjelasan di barat ya, itu the fallen angel lah ya. Dan tapi pernah dengar tuh Azazel itu kadang-kadang sebenarnya kalau di anime itu bilangnya Azazil. Anime kan Azazel ya. Makanya Catat ya teman-teman nih. ya, Nanti kita perdalam lagi Nah. tentang Azazil. ini saya lagi coba secara runut ya, secara kronologis gitu. Nah, kemudian ini Azazel belum durhaka belum ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan menciptakan Adam alaihissalam. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dituturkan dalam beragam ayat, beragam hadis, menciptakan Nabi Adam dengan kuasanya ya,
dengan kudrah iradahnya, sehingga Nabi Adam itu menjadi makhluk yang indah, makhluk yang bagus, makhluk yang luar biasa, sebagaimana dituturkan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul gitu? Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, seindah-indahnya. Itulah dia manusia. Ya. Bagus sempurna. Banyak loh yang suka gitu. Jadi beda-beda sendiri kan. Gimana sih? Nah, itu sadapan. sehingga ya ketika sebelum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak disebut oleh para ulama ya. Itu malaikat pada lihat gitu. Malaikat pada lihat, kemudian termasuk si Azazil. Azazil. Ya, termasuk si Azazil. Ini makhluk baru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang dituturkan para ulama, ternyata Azazil punya opini sendiri gitu. Badannya Adam ini banyak rongganya katanya. Rongga toh? Iya. Badan manusia banyak rongga toh? Organ jantung lah, rongga kan itu toh. Oh, iya. Nah, usus lah gitu, Iya. pembuluh darah kan rongga semua ini. Nah, Azazil memandang, kalau banyak rongga begini mas, saya surupin juga gampang saya kendalikan gitu. Dia merasa bahwa bagusan saya kayaknya ini Iya. dari api Wah. bisa melesat kemana-mana. Udah mulai sombong. Saya Mulai keren. anak khairun minhu kan gitu. Saya lebih bagus dari dia gitu kan. Nah, setelah itu sebagaimana dituturkan dalam Al-Quran kan, ketika Adam alaihissalam dihidupkan, diciptakan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah nama-nama benda ya, which is science dan teknologi ilmu pengetahuan dalam beberapa sumber dijelaskan seperti itu. Jadi wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Ayat berikutnya, Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Itu adalah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam yang tidak dia berikan kepada malaikat atau makhluk-makhluk yang lain. Sebab Nabi Adam alaihissalam memang defaultnya untuk mengelola bumi, menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana ayat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau segala ilmu dan kemampuan serta tips dan trik untuk mengelola bumi kayak gimana. Ya, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya dituturkan nama-nama benda itu apa aja. Ini pohon gitu, ini air, ini udara, gunanya ini gitu. Maksud mengajarkan nama-nama benda itu. Nah, yang ini tidak diajarkan kepada makhluk-makhluk lain. Disitulah makanya Allah mengunggulkan Nabi Adam alaihissalam untuk sebagai khalifah di muka bumi kan. Nah, yang karena itu malaikat diperintahkan sujud. Nah, ini tragedi besar manusia nih. Tragedi besar manusia pertama. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Tuh sejak itu iblis nama dia. Ada di sini ya. Itu. Sejak itu namanya iblis gitu. Ya kan? Nah, dia kemudian membangkang, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui sebelum diturunkan ke muka bumi, jadi memang sejak awal Nabi Adam alaihissalam memang untuk diturunkan ke bumi bukan karena saya hukum ya kamu ya. Enggak asik, udah turun aja ke bumi. Enggak. Sejak awal emang dia bakal diturunkan ke muka bumi gitu. Karena emang sejak awal dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Masa khalifah di muka bumi tinggalnya di surga? Gimana ya? Ya emang dia bakal turun. Tetapi sebelum turun ya kan, dia masih tinggal dulu di surga. Nah tentang surga ini juga memang ada penjelasan-penjelasan para ulama yang beragam ya.
Jadi ada yang menjelaskan sorganya Nabi Adam, makanya al-jannah. Nah, itu satu taman spesifik yang memang untuk Nabi Adam aja, emang indah, bener indah, sejuk, permai gitu. Bukan sorga yang nanti misalnya ketika kaum muslimin setelah hari kiamat masuk ke dalam sorga, bukan sorga itu, surga Nabi Adam itu. Ini salah satu penjelasannya. Nah, makanya ketika masih tinggal di taman ini, di sorga ini, ya, nggak langsung diturunkan ke bumi, nggak, tapi emang ntar bakal ke situ juga. Nah, tragedi pertama ini di situ terjadinya kan. Nah, lalu kemudian sebagaimana kita ketahui digoda. Makanya karena itu sorga spesifik Nabi Adam, iblis masih bisa masuk ke situ gitu. Digoda nih. Ayatnya itu wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah kemudian berfirman, Adam, kamu istrimu tinggal ya di taman ini, di surga ini. Tapi jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nanti kalau kamu dekati pohon ini, kamu jadi orang yang zolim. Gitu kan? Nah, celah konten ya kan? celah ya kan? Nanti kamu jadi orang yang zolim. Nah, ada beragam riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam tetap dia nggak mau ya. Nah, tetap dia nggak mau. Kemudian Siti Hawa juga dia nggak mau gitu kan. Tapi datanglah iblis. Ya, secara dramatis ada banyak sekali yang tentu itu ya story-story yang mungkin udah tercampur juga dengan imajinasi gitu ya. Makanya fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih kan. Maka setan itu datang memberikan godaan. Ya, udah makan aja. Jadi Allah nggak pernah menyebut itu pohon khuldi, enggak. Iblis Bukan. Allah cuma nyebut hadhihi syajarah, udah pohon ini jangan didekati gitu. Celah ini kan iblis masuk ya, menjelma menjadi dalam kisah-kisah barat jadi ular gitu. Karena itu adalah buah pengetahuan. Makanya apel digigit itu apple. Untung kan makan dulu. Nabi Adam makan apple gitu kan. Turunannya itu. Jadi dia dapat ilmu pengetahuan katanya. Nah, jadi yang menyebut bahwa buah itu atau pohon itu adalah buah abadi, syajaratul khuldi, itu iblis. Iblis yang nyebut. Allah nggak pernah nyebut syajaratul khuldi atau buah abadi, enggak. Nah, udah saya jadi egongnya titik lemahnya itu adalah ketika iblis dalam beberapa sumber dituturkan dia itu menggoda dengan berkata, saya ini hanya menginginkan kebaikan buat kamu supaya kamu jangan keluar dari surga ini, supaya kamu abadi di sini. Makan buah dari pohon itu. Saya ini cuma orang yang ingin kebaikan katanya buat kamu berdua. Nah, dalam beberapa riwayat masuknya lewat bahan wanita. Nah, lewat wanita masuknya lewat ya namanya wanita nih. Nabi Adam sebenarnya itu kok nggak mau, pokoknya Allah yang beritain gitu. Udah bujuk suaminya. Ini saya tuh buat kebaikan kamu berdua itu katanya. Nanur Kayaknya iya nih, tulus dia orang ini gitu. Nyamar jadi orang bijak, orang tua gitu deh. Dalam beberapa sumber ya. Jadi kalau misalnya satu kali mimpi ketemu kakek-kakek misalnya, jangan buru-buru dipercaya, karena satu wujud yang paling suka diambil oleh iblis itu kakek-kakek tua bijak lestari. Dalam sejarah dituturkan iblis itu berkali-kali mengambil wujud orang tua bijak.
Ya, termasuk nanti zaman pas Nabi mau hijrah itu dia jadi orang tua dari Najib yang memprovokasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, karena bujukan iblis yang masuk lewat wanita, yaitu Siti Hawa, makan juga itu. Nah, dituturkan bahwa setelah makan buah itu apa ya? Bahasanya. Iya, mulutnya terbuka. Kalau di Alvin Betul. Seluruh bagian aku ambil kemana gitu. Meremeh. Bahasanya meremeh. Ya udah kan malu dong ya kan. Nah, udah merasa baru setelah itu merasa aduh bermaksiat kepada Allah. Nah, maka kemudian iblis apa namanya dimurkai Allah karena tidak mau bertobat. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, makanya kemudian turunlah bibitu minha jami'a, turun kalian semua. Iblis disuruh turun, ya. Adam Hawa disuruh turun. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau nanti turun petunjuk dari saya, kata Allah, misalnya siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih. Nah, gitu kan? Nah, ketika turun dari surga ini kalau sekalian, para ulama kembali menuturkan misah, turunnya misah. Ya, dituturkan bahwa Nabi Adam turunnya di Ceylon, di Sri Lanka, ya, Sri Lanka yang kemarin rusuh, Sri Lanka. Siti Hawa turun di Jeddah itu, Jeddah, makanya namanya Jeddah, Jeddah kan nenek ya, artinya. Oh, Jeddah. Iya, jadun. Jadun kakek, Jadatun nenek. Oh, jadun. Iya, Belajar bahasa Arab tuh. Ya, gue tahu Gini. bahasa Arab, cuman gue nggak tahu jeda itu bahasa. itu Jeda bahasa Arab. Bahasa jeda tadi. Jeddah itu nenek. Nah, turun kan di situ tuh, Lut Nisa. Makanya kemudian mereka saling mencari ke sono kemari gitu. Saling mencari ke sono kemari sampai ya tentu saja karena ya Nabi Adam alaihissalam kan seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, beliau kemudian dipandu kan dari Sri Lanka. Jauh ya ke mana? Ke Jazirah Arab gitu. Nah, tapi akhirnya ketemunya di mana? Di Padang Arafah, di Jabal Rahmah itu. Jabal Rahmah, ya. Nah, di situ ketemunya, pada akhirnya mereka melepas rindu, ketemu ya udah bertahun-tahun mungkin begitu nggak ketemu, melepas rindu. Nah, sebagai wujud rasa syukur, nah ini dia. Sebagai wujud rasa syukur Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa bangunlah sebuah tempat ibadah yang di sana Nabi Adam dan istrinya bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia momen pertama dibangunnya Masjidil Haram Ka'bah di Mekah. Pasca ketemunya. Tapi nggak begini kayak sekarang. Bentuknya seperti apa memang kita nggak tahu secara pasti ya, apakah bentuknya kotak kayak sekarang atau bentuknya kayak gimana dulu ketika dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Memang belum ditemukan riwayat yang sampai kepada kita kayak gimana, tetapi kira-kira pasca bertemu ya Allah tunjukkanlah tempat di mana kami bisa bersujud untuk bersyukur atas segala nikmat pertemuan itu, nikmat kasih sayang, nikmat keselamatan, nikmat kebaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa sumber dituturkan mengirimkan semacam angin siklon, angin puyuh, angin puting beliung. Tapi bukan angin puting beliung gede gitu enggak ya. Angin yang kecil puting beliung. Nah, nanti Nabi Adam sama Siti Hawa ngikutin angin itu. Ya, akhirnya angin puting beliung kan bisa lari. Bisa lari. Ngikutin angin itu. Maka angin itu mengarahkan Nabi Adam dan Siti Hawa
ke tempat Ka'bah sekarang itu, ke situ diarahkannya. Makanya angin itu ya. betul, makanya kemudian dijelaskan dalam surat Al-Imran tadi bahwa tempat ibadah yang pertama dibangun adalah yang ada di Makkah, di Mekah. Nah, itulah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, membangun Ka'bah di situ, ya, membangun rumah ibadah di situ. 40 tahun kemudian, nah di sini 40 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dan mungkin juga keluarganya ya untuk hijrah ke sini, ke tanah harapan Land of Hope, ke Masjidil Aqsa. Nah, maka kemudian 40 tahun setelah itu berhijrah ke situ. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya membangun Masjidil Aqsa. Di situ, di tempat itu yang kita kenal sekarang sebagai yaitu Haram Asyarif ya, Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Adam alaihissalam 40 tahun kemudian membangun Masjidil Aqsa. Disuruh hijrah. Betul. Hijrah. Betul, disuruh hijrah juga. Makanya ketika dituturkan bahwa itu adalah tanah tempat hijrahnya lagi Nabi. Semenjak Nabi pertama, memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk berhijrah ke sana. Sehingga nabi-nabi berikutnya nantinya akan melakukan hal yang sama gitu. Nabi Ibrahim berhijrah ke situ, Nabi Yakub misalnya gitu. Bahkan yaitu Nabi kita, Nabi terakhir ya, Nabi Muhammad SAW pun berkunjung ke situ dalam momen Isra dan Mi'raj. Apa mulanya Luar biasa, Masya Allah. story-nya. Cuma ada satu pertanyaan nih Ustaz. Tadi kan langsung ke Tanah Harapan itu ya. Yang pengen reviewin itu Palestina tuh sejak awal sudah disebut sebagai Tanah Harapan gitu. Nah, tapi kalau kita korelasikan dengan sekarang justru yang ada tuh kenapa konflik, penderitaan dan lain-lain. Ada apa sih Ustaz? Jadi memang karena tanah ini adalah tanah yang diberkahi. Ya kita sendiri tentunya mengetahui diberkahi itu kan ada banyak kebaikan di situ. Ziyadatul khair kan berkah itu kan gitu. Tanah yang di situ tuh ada banyak sekali bertambah kebaikan-kebaikan di situ. Ada banyak barokahnya, ada banyak kebaikannya ya. Tentu saja dari segi geografis misalnya gitu. Dari segi letaknya, posisinya, ya strategis, secara geopolitik dan sebagainya gitu. Nah sehingga memang sejak lama, nah ini diincer, nah masuk ke yang sejarah Bani Israel di situ, ya. Nah jadi memang pasca Nabi Nuh alaihissalam kalian ya kan dalam berbagai sumber bisa kita temukan pasca Nabi Nuh alaihissalam ketika bumi didera bencana gitu, azab gitu. Bumi didera bencana, bumi didera azab gitu, hancur itu tempat-tempat ibadah, Ka'bah ya kan. Kemudian Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu karena azab, karena katastrofi bencana hancur gitu. Makanya ini kemudian kan kita melihat pada periode Nabi Ibrahim ya, pada periode Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi nih kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wasallam untuk membangun kembali Ka'bah di tempat itu. Ketika membangun Ka'bah di tempat itu, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu masih menemukan pondasinya. Jadi pondasinya itu dalam beberapa sumber dituturkan pondasinya itu atasnya ya udah nggak ada berarti. Nah pondasi kan yang terkubur di bawah, Iya. yang terkubur di bawah itu masih ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam masih ada gitu. Ketika digali ada batu-batu hijau dalam beberapa sumber, batu-batunya hijau, batu ininya batu fondasi. Nah maka kemudian oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam udah dituliskan aja
diterusin aja membangun di situ, di tempat itu, di atas fondasi itu gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui, mereka berdua kemudian membangun Ka'bah sampai jadi, ya kan? Makanya ada makam Ibrahim, ada Hajar Aswad di situ. Ya. Hajar Aswad itu tadinya putih, ya putih, karena memang itu adalah yang dari surga gitu untuk menutup satu celah yang itu batunya udah habis karena udah jadi, tapi masih ada di situ, ini belum nih bagian sini nih gitu. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Hajar Aswad itu tadi yang tadinya putih. Dalam beberapa sumber diturunkan itu malaikat Jibril yang bawa, yang nganterin. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat penjelasan dari barat, yaitu katanya meteor katanya. Meteor. Batu meteor katanya. Nah, tadinya putih dipasang di situ. Nah, lalu kemudian itu tadi ya, seiring berjalannya waktu, dosa-dosa manusia membuatnya makin hitam. Nah, kemudian seperti juga pendahulunya Nabi Ibrahim alaihissalam kan berhijrah juga tuh ke Palestina, ke tanah halaman itu. Nah, disitulah beliau kemudian menemukan juga Masjidil Aqsa di situ. Nah, dari situ kalau sekalian, ya, sebagaimana kita ketahui, pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam putranya juga dikuburkan di situ, Hebron awalnya ya, Ibrahimi, Masjid Ibrahimi. Nah, keturunan Nabi Ibrahim inilah, ya kan, Nabi Ibrahim, Sarah istrinya itu dimakamkan di situ. Kemudian Nabi Ishak juga dimakamkan di situ bersama beberapa istrinya, ya. Sampai Nabi Yakub juga dimakamkan di situ. Jauh itu. Jadi itu satu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nantinya ini keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak, Nabi Yakub kan Nabi Ibrahim anaknya dua laki-laki, ya kan? Ismail sama Ishak, dua-duanya Nabi, ya. Nabi Ismail dikirim ke Jazirah Arab, ke Ka'bah, ya kan? Yang itu kemudian sama ibunya Siti Hajar ya kemudian menjadi bisa dibilang menjadi pemilik sebab karena ada Nabi Ismail dan ibunya itulah sumur Zam-Zam muncul di situ yang kemudian menarik perhatian orang-orang. Oh, ini ada sumber air besar di sini, udah pada tinggal di situ, jadilah negeri, jadi kota gitu sampai seperti sekarang nih. Nah, sementara anaknya Nabi Ibrahim Nabi Ishak ya. Nah, dia punya anak juga. Salah satu anaknya Nabi Ishak alaihissalam inilah Nabi Yakub itu. Ya, Yakub bin Ishak. Nah, Nabi Yakub ini kalau sekalian punya istri 4. Ya. 2 di antaranya saudara Ani. Jadi kalau kalian inilah perbedaan syariat ya antara nabi-nabi. Nah, jadi kalau dalam syariat kita, ya, syariat Nabi Muhammad SAW, haram hukumnya seorang laki-laki menikahi adik kakak kandung haram. Ya, makanya ipar adalah maut. Ya. Benar, Bang. Ipar adalah maut itu. Gak mau tahu. Ya, itu haram, nggak boleh. Kecuali ya misalnya suaminya, misalnya istrinya meninggal, istrinya punya adik, baru nikah sama adiknya, nah itu baru tuh halal, boleh tuh. Nah, tapi kalau iya adiknya kakaknya agung misalnya ini kayak itu lah nggak boleh, haram. Benar ya Nabi Muhammad SAW di syariat kita ya. Nah, dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW ya, syariat Nabi Yakub alaihissalam itu boleh menikahi wanita adik kakak, boleh ya. Makanya 4 istrinya ini menghasilkan 12 orang anak itu ya, 12 orang anak dalam beberapa riwayat 12 orang anak ini laki-laki semua, laki-laki semua. Dalam riwayat lain ada satu perempuan, cuman memang yang terkenal laki-laki semua, yaitu yang gitu. Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf, Benjamin, Yahuza itu, Levi, siapa yang belum?
Yahuza, Benyamin, Yusuf, Rei, dan Nasali. Ya 12 banyak ya. Lumayan. Nah, anak-anaknya Nabi Yakub inilah, mereka itulah yang akan menurunkan Bani Israel itu. Anak-anaknya Israel. Israel itu kan itu adalah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu bagus itu. Ya, makanya ketika sekarang ada satu negara namanya Israel, kerjaannya bunuhin orang gitu, dengan image yang sangat buruk, sangat jelek sekali, sehingga kemudian sekarang itu kayaknya nama Israel itu adalah nama yang konotasinya negatif gitu loh. Ya, negatif gara-gara kerjaan si negara Israel itu gitu, sekarang ini. Padahal Israel itu berarti makna yang Israel itu Abdullah, artinya hamba Allah. Israel, iya hamba Allah. Ya, Israel itu hamba, El itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kan sekarang juga ya konotasinya Israel itu gara-gara kelakuan orang-orang ini gitu kan. Kalau si turunan Yehuda itu, Ustaz? Nah, nama salah satu, terus kok bisa disebut jadi Yahudi ya? Yahudi. Nah, jadi kalau saya lihat salah satu putranya Nabi Yakub atau Israel ini namanya Yahuza atau Yahuda. Ya. Memang laki-laki yang gagah, yang bisa dibilang leader ya gitu Yahuza ini. Nah, sejak kapan keturunan Bani Israel ini disebut Yahudi? Ya. Itu sejak terjadi perpecahan. Nah, sejak terjadi perpecahan antara dua kerajaan, ya. Yang tadinya satu kerajaan, tapi pecah jadi dua. Nah, antara kerajaan utara sama kerajaan selatan Israel itu. Nah, kan kalau misalnya kita lihat nih, Nabi Yakub alaihissalam hijrah ke tanah suci Palestina. Kemudian terjadilah ini kalau secara kronologis ya, Nabi Yakub dan keluarganya sama anak-anaknya hijrah ke Palestina nih, tinggal di situ. Gitu. Lalu pada masa-masa itu anak-anak beliau itu tumbuh besar. Maka kemudian terjadilah peristiwa yang dituturkan oleh Allah di surat Yusuf. Ya, kan surat Yusuf itu dari awal sampai akhir ceritain biografi Nabi Yusuf semua. Ya. Nah, ketika Nabi Yusuf ini diculik sama saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke sumur, kemudian diambil pedagang, ke Mesir gitu-gitu kan. Lantas endingnya adalah happy ending. Ya, endingnya itu adalah jadi bendahara raja, jadi pejabat tinggi gitu kan. Jadi pejabat tinggi. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam jadi pejabat tinggi di Mesir, di Palestina terjadilah satu bencana paceklik lama sekali ya kan. Nah, kemudian diputuskan Nabi Yakub alaihissalam yang ketika itu merasa sangat sedih bertahun-tahun sampai buta tuh Nabi Yakub alaihissalam karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Nah, kemudian beliau hijrah ke Mesir karena melihat di Mesir itu walaupun ada paceklik tetap bisa dipenuhi berbagai kebutuhan pangan orang-orang gitu. Karena ada seorang pejabat yang pintar yang dia nggak tahu ternyata pejabatnya anaknya sendiri. Itu benar-benar banyak skenario Allah ya. Banyak sekarang. Ini ternyata pejabatnya anaknya sendiri. Ya, Benar banget. Dia nanti ketahanan pangan. Tapi ini bukan nepotisme. Orang Nabi Yakub nggak tahu sama sekali, anaknya tahu-tahu. kan cari bapaknya. Iya, nepot. Nggak, saya nggak dibikin. Iya, nggak ada SK-nya. Nggak ada SK ya. Kalau bapak tuh kan. Iya. Nggak dibantuin paman lagi. Nabi ya. Iya. Sudah. Aduh. Di sini. Nah, makanya kemudian singkat cerita ya ketemulah kembali ya satu momen yang sangat mengharukan tuh Nabi Yakub sebagai bapak ketemu lagi sama anaknya yang telah bertahun-tahun hilang gitu. Kemudian Nabi Yusuf memaafkan segala
kesalahan saudara-saudaranya yang berkonspirasi untuk ya itu mungkin salah satu ujian orang ganteng ya. Sabotase. Oh dia biasanya yang ganteng Enggak dia ganteng itu. Nah makanya kemudian mereka hidup dengan sangat sejahtera, dengan sangat baik di Mesir. Nabi Yakub hidup di situ, kemudian anak keturunannya udah di Mesir tuh ramai sepanjang kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam yang jadi pejabat. Nah, kalau menurut para ahli sejarah, dinasti yang menjadi penguasa Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjabat itu memang bukan dinasti penduduk asli Mesir. Bukan orang Koptik, bukan orang Kipti yang menjadi penduduk asli Mesir, tapi dinasti Hyksos yang memang bukan orang asli Mesir gitu. Nah, bertahun-tahun kan, akhirnya dinasti Hyksos ini disingkirkan oleh orang-orang penduduk asli Mesir itulah Ramses, Tutankhamun, gitu-gitu ya. Amenhotep, itu tuh. Nah makanya kemudian muncullah Ramses. Itu yang jadi raja Mesir lagi Ustaz. Betul. Meninggal Nabi Yusuf. Ya manusia kan tetap di situ di Mesir kan. Nah ketika dinasti Hyksos disingkirkan, zaman berlalu, lahirlah Nabi Musa. Nabi Musa di Mesir lahirnya. Nah Nabi Musa, Nabi Harun, Mesir, orang Bani Israel juga gitu. Nah kemudian ketika itu ya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana tentu kita udah pada fase riwayat itu Nabi Musa alaihissalam kayak gimana kan. Nah makanya kemudian beliau tumbuh justru di bawah asuhan Ramses ya, padahal Ramses itu wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari malapetaka di Mesir ya, yang Fir'aun itu membunuhi anak-anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Nah itu kan riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam ketika lahir terpaksa harus kalau dibangun kayak dianyutin gitu, dianyutin dalam sebuah keranjang gitu dianyutin ke sungai. Gimana gitu kan orang ibu gitu loh, tapi terpaksa gitu dianyutin, malah diambil sama Firaun sama istrinya gitu. Berarti waktu itu Firaun memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak. Betul. Terus ibunya Nabi Musa ini akhirnya buat diperintahkan Allah tuh buat apa tadi ya? Iya, dibuang. Kalau bahasa Sunda mah palid. Palidkeun. Ada. Pas bahasa dianyutin gitu kan. Nah malah justru Fir'aun itu yang ambil memelihara anak yang nantinya akan meruntuhkan singgasananya gitu kan. Ini plot twist yang sangat membedakan dari sutradara kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita Exodus terjadi ya. Yang kalau dalam Khazanah Barat itu disebut Exodus. Nah, lari di malam hari gitu. Yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun memimpin Bani Israel melarikan Bani Israel pada suatu malam ya dari Mesir menuju mana? Tanah yang dijanjikan itu. Tanah harapan. Menuju tanah harapan itu. Nah, jalan tuh sama kan mengembara tuh rame-rame itu ribuan orang juga itu ya Exodus itu. Nah, sampai kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa if faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun.
Dan ingatlah ketika kami belah itu lautan untuk kalian, ya, dan kalian nyebrang ke situ. Dan setelah itu kami tenggelamkan itu Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, sementara kalian menyaksikan semua itu, lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan cuma itu, setelah tenggelam ya, bahkan dituturkan sempet ketika lagi megap-megap itu si Fir'aun itu mau syahadat katanya. Sama mereka juga disumpel pasir mulutnya nyong gitu. Kayaknya nggak bisa. Makanya lo kapan kan udah itu syahadat. Saatnya sekarang kayaknya langsung laporan polisi. Aduh ya Allah. Nah, pasca momen itu terus mereka berjalan hingga kemudian ke tanah harapan itu. Sayangnya ketika Nabi Musa alaihissalam hendak memimpin bangsanya memasuki tanah harapan itu, nah ini dituturkan secara dramatis ya di dalam sumber-sumber Israiliyat, sumber-sumbernya Bani Israel. Dia nggak mau. Gara-gara apa? Gara-gara di tanah yang dijadikan ini itu ada satu bangsa raksasa gede-gede, bangsa Amalek gitu, bangsa Imlak Amalek ya, bangsa Filistin gitu. Nah, takut. Gara-gara takut makanya keluarlah, wahai Musa, pergilah engkau memerangi kaum itu, sementara kami duduk saja di sini. Kan itu kurang ajar gitu. Kurang ajar itu. Coba. Itu boleh. Apa namanya? Kan dia tuh kan apa namanya? Dari suruh nih Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala untuk ke Palestina, ya kan? Apa namanya? Terus mereka tadi ya udah ada yang nggak mau, tapi mereka awalnya tadi nggak mau gara-gara, tapi kan ujungnya Nabi Musa tuh pindah kan ke Palestina gitu. Nah, berarti klaimnya si Israel itu benar dong, berarti tanah yang dijanjikan mereka gitu. Apakah mereka sama gitu dengan Israel dan Israel yang Jadi pegangan mereka gitu. mereka gitu. Ya, itu tanah mereka tanah kita ini. Ya, jadi setelah nggak mau Bani Israel malah ngomongin satu kalimat yang kurang ajar kayak gitu ya kepada nabinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghukum mereka 40 tahun menggelandang di gurun. 40 tahun namanya gurun gurun the desert of loss. gurun yang itu nggak bisa keluar dari situ Bani Israel. Sampai Nabi Musa alaihissalam wafat di situ, belum sempat nganterin bangsanya masuk ke kota yang dijadikan. Tetapi pada akhirnya pasca 40 tahun itu, muridnya Nabi Musa namanya Joshua, Yusha bin Nun, kalau kata orang Barat Joshua. Jadi Joshua kayak nama orang. Joshua itu muridnya Nabi Musa. Nah, dia yang memimpin Bani Israel pada akhirnya memerangi bangsa raksasa itu. Udah benar masuk gitu kan. Nah, maka pada momen itu Bani Israel berhasil merebut ya kota yang dijanjikan itu, the land of hope itu. Dari sini kemudian ya orang-orang Yahudi hari ini lantas mengklaim seperti yang tadi dibilang Kak Zarfan. Oh, itu dari dulu juga tanah saya. Ya, enak aja gitu. Oke. Nah, ya kalau sekedar iya juga gitu. Karena misalnya bangsa Yahudi misalnya, orang Israel, bangsa Yahudi hari ini berkata bahwa mereka itu kaum yang dijanjikan Tuhan misalnya ya. Kan mereka mengklaim gitu tuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qala ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai bani Israil, ingatlah segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian,
Dan aku menjadikan kalian wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum alal alamin, menjadikan kalian sebagai bangsa pilihan, bangsa utama alal alamin. Itu di mana itu? Berarti klien mereka bener dong. Ya gimana ya, udah dibilang bener ya enggak juga, dibilang bener ya satu sisi ya, Al-Quran menyebut begitu, tapi di sisi lain ya para ulama menjelaskan itu di zaman mereka, dan menjadi bangsa yang utama ini pun ya kepada orang-orang yang berimannya, karena nanti akan ada banyak sekali ya Bani Israil, bangsa Israel ini yang kafir, yang nyembah sampi, ikut ingat sampi nggak tahu sampi, yang membunuh orang kan ya. Kemudian yang membanggang berita Allah, membunuhi para nabi gitu. Nah, lantas kalau misalnya tanah Palestina itu udah dijanjikan bagi mereka, berarti sekarang mereka benar dong? Ya enggak juga. Kenapa? Kan ketika tanah yang dijanjikan itu diberikan kepada mereka dan mereka harus memperjuangkannya, kan mereka enggak mau. Iya. Kan mereka bilang, wahai Musa, pergilah kau bersama Tuhanmu, kan kurang ajar ya. Pergilah kau bersama Tuhanmu, mengenai kau itu kami belum saya di sini. Mereka nggak mau itu. Ya, walaupun pada akhirnya ya dengan di bawah komando dan pimpinannya Joshua, akhirnya berhasil juga. Ya. Berarti sebenarnya kalau saya lihat tuh apa namanya, bahkan yang kayak Israel sekarang itu nggak ada hubungannya secara DNA, itu nggak ada keturunan orang-orang itu juga, malah mereka dari Eropa dan sebagainya. Betul, bahkan memang nanti nih dalam sejarah panjang ya Bani Israel gitu, itu akan muncul orang-orang Bani Israel yang dia itu berasimilasi sama orang Yunani, misalnya zamannya Alexander berasimilasi sama orang Yunani, sehingga dia nggak nyembah Allah lagi, nggak tauhid lagi, nyembah Zeus gitu, ya, nyembah Jupiter, Saturnus, Venus, Mars gitu, berasimilasi sama orang Babilonia juga ketika mereka diusir atau diasingkan ke Babilonia zaman Nebukadnezar misalnya. Atau mereka juga diasingkan ke Persia misalnya. Itu terjadi gitu. Nanti kesimpulannya Bani Israel ini berbeda dengan Israel. Sama. Siap, berarti ini Ya. waktunya udah melewat. Dia Offset. ada rangkumannya kali ya. Nah, iya, Jadi kayak catatan tuh sebenarnya apa ya, Land of New, Tanah Harapan itu, kalau kita tarik benang merahnya gitu, Palestina itu disebut Tanah Harapan bukan karena dia selalu menang ya, Ustaz. Jadi bukan karena selalu damai juga, dari kisah-kisah sirah. Iya. Tapi karena sejak awal tanah ini tuh dipilih Allah sebagai tempat ujian manusia. Iya gak sih? Sampai hingga saat ini. Bahkan Nabi Adam sendiri dari awal udah hijrah ke sana. Terus tinggal sekarang cuma kondisinya aja yang tidak tidak kondusif. Memang gini ya, sebagai closing statement ya. Bagaimana situasi tanah suci Palestina itu seringkali tergantung siapa yang menjadi otoritas di situ gitu. Kayak misalnya ketika otoritasnya itu adalah otoritas yang bertauhid ya, yang Islami, contoh ketika Bani Israil menguasai tanah suci Palestina masa-masa kepemimpinan Raja Daud, Raja Sulaiman, yang mereka juga itu adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah mengutus Nabi Daud dengan membawa kitab ya, kitab suci, yaitu kitab Zabur gitu. Nah itu Bani Israel itu makmur gitu. Ya, tanah suci Palestina itu dipimpin oleh Bani Israil, oleh para nabi, para raja mereka yang juga nabi, khususnya masa ke masa itu ya zaman Raja Daud sama Raja Sulaiman. Itu Bani Israil itu makmur, luas wilayahnya, agung, hebat, syiar-syiar dakwah sangat-sangat rame gitu. Ya, orang bertauhid, mereka juga memerangi orang-orang musyrik gitu. Tapi nah kesini-sini pasca wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu pecah.
kerajaan itu pecah. Nanti kesimpulannya siapa yang bisa menguasai Baitul Maqdis ke Palestina itu mereka akan menguasai dunia gitu. Betul. Nah, itu nanti akan kita bahas di chapter ketiga. Mantap. Golden Ages. Nah, sebelum itu nanti Insyaallah. kita buat next chapternya itu adalah The Last Prophet yang akan dibahas di episode berikutnya. Oke, Ustaz, terima kasih untuk kesempatannya. Masih Ustaz, Masya Allah. Oke, sampai jumpa selanjutnya. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami, ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi. Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.